Oke, selamat datang di Podcast Sam, podcast kita semua bersama gue Sofian Gua Irfan. dan teman kita di belakang layar Fikri Rahman, orang yang pertama kali ngebentuk dan kita sama-sama bertiga ini di Podcast Sam Irfan ya. Benar. Jadi seperti biasa pada malam Jumat kali ini itu kita akan terus ceritain tentang pengalaman mistis dari gua, Irfan dan juga para bintang tamu nanti yang mungkin hadir di podcast misteri Iya, benar. khususnya di malam Jumat. Buat teman-teman jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Mantap. Jadi gimana, Ban? Enggak, katanya lu mau cerita hari ini. Oh. Kan gantian. Oke. Ini tentang masalah gua yang waktu itu gua pas LDKS sih, Ban. LDK yang di puncak. Iya. Oh, oke. Di Gimana? puncak. Jadi waktu itu tuh gue lagi ada LDKS kan waktu kelas 1 SMK. Ada LDKS. Nah, jadi kebetulan sekolahan kita itu LDKS-nya di daerah Bogor, puncak lah. Cuman gak sampai puncak banget ya. Pokoknya masih di daerah Bogor, tapi itu deket sama bukit-bukit gitulah. Iya. Villanya. Udah masuk puncak. Udah masuk puncak. Puncak kenikmatan enggak. Oke. Horor, Pak. Jadi enak. Jadi kita sampai itu siang, Pan. Sekitar jam 11:30, jam 11-an lah. Jadi ya udah selesai sampai sholat zuhur kan. Pada situ kan kita sampai pas zuhur, sholat zuhur. Ya udah kegiatan biasa kayak yang ada yang mau makan, ada yang mau berenang ya berenang. Iya. Nggak ada acara-acara yang itu resmi lah. Udah bebas, jam bebas itu. Iya. Baru masuk udah jam bebas. Udah itu bebas. Oke. Nah, pukul 3, jam 3 tuh. Jam 3 kita tuh ngadain yang namanya acara lah. Itu acara udah dimulai. Udah dimulai. Cuman acara puncaknya itu malam, Van. Ya kalau sore kalau jam 3 sampai jam setengah 6 lah sebelum maghrib itu acara biasa aja. Yeah. Kayak ada kayak tukar-tukar kado gitu loh. Di awal itu emang kita ada tukar-tukar kado dulu. LDK ada tukar kado. Bukan tukar kado sih, men, kayak jatuhnya kayak hadiah lah. Iya. Iya, ada. Itu gue juga nggak tahu. Itu khusus di awal ya. Di awal. Nah, pada saat itu acara biasa banyak acara maghrib, sholat maghrib. Nah, ini acara puncaknya jerit malam. Lu pernah kan? Iya, tahu. Nah, yang itu suruh nelusurin. Iya. Iya. Cuman ini dibentuknya kayak jadi sama panitianya kakak senior kita tuh udah dipersiapin, Van, jalurnya. Jadi nanti kita kayak ditakut-takutin gitu loh. Ngerti kan? Iya. Sama senior ditakut-takutin. Nah, jadi jerit malamnya pertama itu gue inget di dalam villa. Jadi lampu villa tuh lampu villa tuh dimatiin dan villa itu nggak ada orang. Jadi cuman peserta jerit malam aja yang berada di situ. Nah, yaudah kita main biasa, main apa sih? Yaudah jerit malam, teriak-teriak, sampai ada yang kayak ketakutan lah gitu. Sampai ada yang pingsan waktu itu. Saking seremnya. Ketakutan. Dikerjain kakak senior. Ada yang pakai pakaian kuntilanak gitulah kayak. Cosplay. Ditakut-takutin gitu kan. Ya udah keluar permainan di yang selanjutnya. Itu di area kayak bukit gitulah, bukit nanjak gitu. Udah ada tanda-tanda, jadi kita kan nggak mungkin nyasar dong. Iya. Jadi udah ada tanda-tandanya nih, ini harus ke sana gitu kan. Ya udah main tuh biasa. Itu gue inget banget, men. Itu sampai ada anak panah itu kita udah ngikutin. Nah, ini, men, ternyata gue nggak tahu ya kesalahannya di mana. Kita tuh jauh dari area permainan, dari area petunjuk itu udah jauh. Ibaratnya kita nyasar lah. Lu udah melewati tanda-tanda yang udah dikasih sama senior. Iya, udah jauh lah, udah jauh. Itu serem, man. Yang gue lewatin itu sama teman-teman gue itu, ini kelompok gue ya, itu ada 6 orang deh kalau nggak salah, cewek 2, sisanya 4 cowok. Kita tuh kayak ngelewatin jurang, men, kiri jurang yang dalam banget gitu loh, Van. Tapi ini jurangnya bukan tanah ya, masih daun-daun gitu, rumput-rumput. Jurang atau cuman kayak tanah landai aja gitu? Jurang. Jurang. Ini Gitu. udah tinggi.
Wow. Jadi gue tuh nanjak ternyata. Tanpa disadarin. Udah di situ udah mulai panik dong. Ini yang lain pada kemana? Kok nggak nyampe kita ya kan? Iya, iya. Nah, ternyata kita sampai di salah satu kayak ada tuh. Jadi tanjak, ada area datarnya. Datar kan. Cuman di atasnya masih ada nanjak lagi gitu loh, Pan. Iya, iya. Bukitnya. Di situ ada rumah gede banget, men. Sama pohon. Itu gue inget banget. Cuman gelap. Iya, karena udah malam. Iya, iya Nggak ada jelas. penerangan juga. Iya, nggak ada. Ya udah dong kita stay di situ. Ini kira-kira harus gimana? Sampai ada yang nangis, men, ada yang kita dibawa ke alam yang berbeda kan, Van. Kita kan Iya, nggak iya. tahu kan. Bisa jadi kita dibawa ke dimensi lain kan. Tapi pada saat itu gue pikir sih enggak lah. Kita masih aman, Karena lu masih ngenalin tempat itu dan feel biasa aja kan. biasa aja. Iya, Dan gue masih ada liat cahaya-cahaya putih itu kayak lampu-lampu rumah warga. iya. Iya. Cuman tuh jauh, men. Lu tau bukit kan? Iya. Kan ada orang yang rumahnya tuh di atas bukit. Itu ada penerangannya lampu dari jauh itu udah kelihatan loh. Ada, lu pernah lihat kan? Di puncak gitu kan. Iya, iya. Itu kayak gitu, Van. Di atas gua tempat nyetir itu masih ada rumah lagi. Iya. Cuman gua nggak berani ke sana karena takut. Oh. Takut sama ya daerahnya, takutnya ada yang celaka atau bagaimana kan. Ya udah tuh akhirnya kita cari pertolongan sampai center di kebawahin kan, supaya orang yang di bawah tuh tahu kalau kita tuh udah jauh dari area permainan gitu loh, udah di atas, iya. gitu kan. Sampai teriak-teriak minta tolong, men. Udah tuh terus kayak ada asap-asap gitu, Van. Asap-asap. Suasana kan horor gitu kan. Iya. Nggak tahu asap atau kabut, tapi itu nggak bau sih. Mungkin kabut ya. Tapi ini tebel, Van. Tebel. Itu udah dingin banget. Gue juga udah panik, men. Gue panik. Cuman harus gimana? Ketuanya sampai dimarah-marahin, Van, waktu itu. Gue inget banget. Ini gimana? Ketuanya juga bingung harus gimana. Nah, akhirnya kita inisiatif tuh setelah ada 15 menit lah diam di situ kan. Kita inisiatif buat ya udah akhirnya kita jalan sendiri, apapun itu kita bareng-bareng. Jadi kita ngelewatin jurang lagi tadi tapi arahnya turun ya. Karena kita mau balik lagi ke titik yang tadi. Itu jurangnya bercabang, Pak. Ternyata bercabang-cabang gitu, bingung dong. Tapi emang sebelumnya lu kan pas naik itu lu tahu kalau jalan itu bercabang. Tahu, cuman kita ngasal aja. Okay. Nah, tiba di situ ya udah kita ngapalin jalan yang tadi turun aja. Iya. Ngapalin jalan turun ya kan. Itu di situ wah, itu benar-benar merinding banget. Sampai katanya sih pas sesudah tersesat dari situ ya udah selamat gitu kan, temen gue katanya ngelihat ada apa sih kayak suara-suara orang nangis gitu loh, Van. Oh, okay. Iya, cuman dia nggak berani ngomong di situ setelahnya. Iya. Setelah kita ditolong. Karena Kerja. sebenarnya sorry. Kalau kayak gitu, kalau lu misalnya lagi naik gunung atau misalnya kayak pokoknya ke tempat-tempat yang alam, memang pure alam gitu, belum kayak ada orang gitu-gitu atau pokoknya alam lah gitu. Itu Iya. kalau ada suara-suara gitu lu denger gitu jangan jadi omongin, malah Oh iya. lu malah ini malah Takutnya, menarik. iya itu makanya diomongin setelah kita tersesat gitu kan. Iya. Nah akhirnya kita pegang tuh kata ketuanya, pegang pundak teman masing-masing, yang paling belakang pegang. Iya. Gitu kan, yang paling belakang pegang. Karena yang paling belakang nih paling rawan kan. Iya. Takutnya dia terpisah lagi atau bagaimana kan. Pegang. Itu udah kita ngeliatin jalan jurang, men. Itu gua jadi trauma gitu loh kalau gue inget masa-masa itu, Van. Yang gue takutin apa? Enggak, yang gue takutin apa, mau tau enggak? Gue takut pada saat itu tuh gue dibawa ke alam lain, men. Gue berpikiran gitu aja kan. Tapi akhirnya kita teriak-teriak tuh, tolong, Pak, saya di sini, tolong gitu kan. Sambil gini-gini center dari bawah. Akhirnya, men, setelah perjalanan jauh itu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ada kita turun ke bawah, men. Itu udah jauh banget, Van. Akhirnya di kurang lebih berapa meter gitu lah, lumayan jauh juga. Ada center dari bawah. Berarti kan kita udah mendekati ke bawah dong. Iya, benar. Udah pengen sampai nih. Iya. Akhirnya di situ langsung, men. Katanya kita suruh diem di atas, jangan kemana-mana. Yang di bawah yang turun ke atas, kayak naik ke atas. Iya, Itu iya. kita dengar suaranya. Ya udah. Akhirnya kita stay di situ. Berdiri, men, nggak boleh ada yang ini. Emang sejarahnya setapak doang. Jurangnya udah agak mendingan lah. Cuman kan kita jaga-jaga takut terpleset atau takut ada yang terluka kan gitu. Iya. Ya udah. Akhirnya kita selamat dan itu sekitar jam 2:30 subuh. Gua nggak tidur, Van, sampai pulang ke rumah. Kenapa? Maksudnya lu masih kepikiran kayak gitu? Iya. Sampai cewek tuh ada yang trauma sampai minta pulang, men. Hari itu juga. Emang masih nginep lu ya? Iya, masih ingat. Karena kan subuh, paginya kita harus pulang. Iya. Gitu. Serem juga ya, maksudnya kayak
perjalanannya lu maksudnya kayak kan di kelompok itu ada ketua dan biasanya kan paling depan ya ketua Iya ya, betul. pemimpin itu. Nah, dia nggak lihat Siapanya? tanda-tandanya yang udah ditandain sama senior itu. Itu dia nggak ngelihat. Kok bisa gitu? Kita tuh kayak main-main aja udah. Oh, Sampai bercanda bercanda juga. Oh, pantes. Kesalahannya di situ. Iya. Akhirnya kita disidak tuh. Kenapa bisa nyampe atas kata guru kan? Kita emang ini enggak Pak. Jadi kita tuh emang sambil bercanda nggak merhatiin anak panah juga kan ada panah tuh. Iya, iya. Ada disuruh ke sini. Jadi ikutin sesuai peraturan permainan lah. Itu tuh udah jauh. Akhirnya cewek yang tadi gue ceritain itu dia minta balik mainan itu karena dia udah kayak merasa trauma aja dirinya gitu loh. Yang satu lagi sih tenang-tenang aja, cuman merah juga mukanya Iya, Pak. sudah pasti dong. Karena itu situasi gawat kan. Eh, Itu aja. ya setahu gue sih emang kalau lagi jurit malam tuh kenapa kan banyak tuh yang senior marahin kalau lagi Iya. bercanda itu sebenarnya emang karena kita nggak lupa diri aja kan terlewat batasnya gitu-gitu. Itu. Karena itu bukan karena senior rosok gitu loh. Mm-mm. Bukan senioritas, emang karena itu gitu loh. Ya bukan kesalahan satu orang sih, tapi ini kesalahan Iya, semuanya. Kenapa pada saat itu kita kayak bercanda? Kenapa nggak benar-benar ngikutin permainan gitu loh dan menyeleweng lah istilahnya. Ya boleh lah bercanda, cuman tetap harus lihat ini apa tanda-tanda panahnya benar-benar. untuk ngikutin terus permainan sampai selesai. Dan kita selesainya malah di bukit jauh banget itu. Iya sih. Itu serem banget men. Jadi gubuknya itu kayak gubuk-gubuk tua gitu loh Pan. Bener-bener yang Sempat masuk. enggak. Oh. Cuman jaraknya beberapa meter aja. Heeh. Tapi kita gak ada yang berani masuk, takut men. Iyalah. Udah Pas pasti mikirnya buka, udah aneh tuh. Kuntil anak. Gue merinding sumpah. Tuh. Merinding men. Ada ya? Nggak tahu. Tapi emang kan kalau kayak gitu bener sih temen lu kalau ceritainnya tuh pas Merinding gue loh ke sumpah. bawah. Ya udah biarin aja. Memang bener apa cara temen lu nyeritainnya pas di bawah gitu. Iya. Jangan itu. Akhirnya Karena itu ya mungkin mau nggak mau kan semua ada di sekitar kita gitu ya. Jadi mau entah itu yang jahat atau yang baik kan tetap aja maksudnya Iya. supaya kita nggak menarik mereka gitu loh. iya betul. Caranya bener gitu. Makanya gue ya udah pada saat itu gue ceritain juga ke nyokap gue. Kok bisa sih kata nyokap gue. Ya nggak tahu lah tapi nggak apa kan nggak apa-apa. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang terluka, nggak ada yang parah kenapa sampai kerasukan. Itu nggak ada. Cuman ada sih pas katanya di bawah itu pas kita ke atas katanya ada yang kesurupan beberapa orang. Cuman ya beberapa orang. iya Lebih di dari- bawah. Ada 5 lebih lah. Buset. Iya. 5 Itu sampai- orang. Sampai orang yang asli situ tuh dipanggil kan. Asli Iya. asli orang situnya dipanggil. Iya lah. Karena emang katanya fisiknya lemah, Iya. gampang kerasukan kan bisa kan dari fisiknya men. Bisa. Iya. Mungkin dia kecapean pas gamesnya yang sebelum itu loh. Iya. Kan berenang dulu lu bilang gitu. Itu. Mungkin lu udah capek di situ dia mereka. Sebenarnya untuk menghadapin situasi kalau kita di kondisi gitu jangan panik sih Van. Benar, intinya. benar. Tetap konsentrasi. Ah. Karena kalau kita panik kita nggak bisa konsentrasi. Enggak. Malah lu mikirnya yang macem-macem nanti. Iya benar, benar. Halusinasi lo mulai keluar. Lu udah beranggapan takut nih gua udah di situasi kayak gini. Kayak kita nggak bakal selamat. Jangan kayak gitu. Lu tetap tenang, konsentrasi. Karena ketika lo konsentrasi semua tuh pasti ada jalannya gitu loh. Lu mikir takut sebenarnya manggil juga loh. Apa? Mikir terlalu apa ya, ketakutan gitu-gitu tuh sebenarnya manggil juga. Iya, emang. Jadi bukan karena bukan ada sesuatu jadi dia takut, tapi dia takut jadi ada sesuatu. Itu bisa manggil juga gitu. Nah, itu makanya kita untuk semua tuh konsisten untuk gak takut. Iya benar. Pokoknya gak takut apapun itu jangan takut dan Dan- jangan yang lamun lah. iya. Apalagi kan kalau cewek gampang kan Pan. Ya udah alhamdulillah. Membandingkan. Itu sampai sendal gue nyeker blok-blokan karena pas itu hujan. Abis hujan. Jadi wah udah blok-blokan gue nyeker aja udah gue teng sendal waktu itu gitu. Tapi seru sih, maksudnya dengan kejadian itu lu punya cerita tersendiri gitu loh, Iya. yang bisa diceritain. Iya, tapi Mungkin buat teman-teman lu juga masih ingat kali kejadian iya, itu karena buat yang nonton mungkin inget iya, ya. mungkin ya karena memorable banget gitu loh buat diingat gitu. Iya sih. Iya. Tapi lu ada Gitu maksudnya kayak ada nggak sih kayak pengalaman yang tersesat gitu selain di LDK itu? Jadi lu jalan kemana gitu, tapi lu tersesat gitu. Alhamdulillah sih gue nggak ada ya men ya pengalaman yang tersesat sampai itu doang sih pengalaman maksudnya yang bener-bener paling gue tapi gue nggak ngerasain sensasi kayak ada suara gitu gue nggak pernah Temen lu ya? sama sekali nggak pernah iya teman gue nggak ngerti sih apa yang ada di dalam diri gue kan maksudnya
gue percaya gitu loh kalau makhluk halus itu ada ya. Cuman jujur gue tuh nggak pernah main sama yang ngelihat langsung penampakan gitu tuh gue nggak pernah. Ya, jangan. Jangan Kalau- sih. Tapi kan lu pernah main yang Black Magic kan? Yang Iya. lu bilang ada dari kertas apa kulit sih itu, yang tulisan Arab. Oh Itu kan lu itu, pernah kan? iya itu pernah Iya. itu. Ceritain lagi dong. Ntar aja di next Ntar episode. di next video itu ada sih Gue nanti. sekalian mau ini. Tapi gue ngomongin tentang tersesat, gue nggak tahu itu maksudnya tersesat atau enggak ya. Gue pernah di satu momen gue lagi jalan emang di tempat yang sepi gitu sih, di mana ya gitu ya. Jalan kok masih jalanan, udah kota, cuman emang sepi banget gitu. Beberapa saat HP gua no signal, maksudnya kayak nggak ada sinyal gitu. Dan menitnya itu nggak jalan, berhenti. Jadi gua ngeliat HP karena gua feeling gua udah aneh aja di situ, kayak ini tempat sepi dan udah aneh aja. Jadi gua ngeliat HP kok nggak ada sinyal. Oh iya. Terus dan menitnya itu gue udah lumayan lama loh. Habis itu lumayan lama kayak gitu. Ini nggak jalan menitnya gitu loh. Bener-bener di jam 1.35 gue ingat banget. Udah di situ-situ aja sampai menurut gue ada kali itu sejaman itu, satu jaman. Buset dah. Segitu. Cuman pas itu Stuck di situ aja lu. gue berusaha sadar gitu lah, pokoknya baca surat gitu, baca ayat. Tapi lu ingat daerah mana? Ingat, cuman gue gak mau nyebutin. Oh. Ya, pokoknya Cukup terkenal lah ya daerahnya. Nggak tahu sih kalau orang-orang situ tahu apa enggak di fenomena itu. Tapi gue pernah masuk ke gitu. Intinya tetap tenang kan men. Iya. Dalam menghadapi situasi apapun tetap Bener. tenang. Kalau lu ya seperti yang gue bilang tadi, lu panik ya lu akan panik terus gitu. Jadi semuanya nggak konsentrasi. Jadi lu takut gitu loh. Bener. Jangan panik, karena kalau kita panik pun berpikir kita nggak jernih pikiran kita. Iya. Takut ini gimana nih, ntar gimana jangan gerusak gitu. Iya betul. Bahaya gitu. Iya. Malah membahayakan itu sendiri. Ya oke, mungkin ya udah sampai sini aja Evan ya untuk episode kali ini di konten podcast misteri. Ya mungkin sekedar sharing pengalaman gua pribadi dan sama Irfan juga buat teman-teman yang di sana. Kalau lu menghadapi situasi apapun, mau itu hal-hal yang menurut lu tuh nggak percaya tentang masalah gaib, tapi lu percaya kalau lu tuh bisa menghadapi itu gitu dengan cara tetap tenang. Semua orang pasti pernah mengalami kejadian horor, dan itu pasti takut. 100% orang pasti takut. Mau dia bilang seberani apapun, yang namanya udah ditongolin pasti takut. Bener kan? Gue nggak pernah ketemu tuh, banyak sih yang ngomong gue emang nggak takut gitu. Tapi pas giliran Iya pasti takut. Disambit atau ketawa gitu langsung jiper aja. Nah, Belum pernah nemuin gue. iya kayak gitu. Intinya tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Dan ya udah, lu percaya kalau di semua tempat itu pasti ada penunggunya. Iya. Gitu. Next episode gue mau ceritain yang apa? Yang Mawar. muncul di audio itu loh. Yang iya. Itu. Kita nanti bakal cerita sama Irfan tentang Nanti audio. gua play di apa? Gua edit nanti. Iya. Audio yang waktu itu sempat ada suara kuntil anaknya, cuman ini kalian harus dengerinnya tuh ya harus benar-benar pakai handsfree karena ini suaranya tuh kalau nggak pakai handsfree jelas sebenarnya, cuman gua edit, kencang. gua gedein suaranya. Oh iya oke, bisa. Noise-nya ya. Iya, Gitu ya. bisa. Oke, ya itu tunggu aja nanti kapan akan tayang. Ya buat teman-teman juga thank you udah support Iya. podcast Sam dari awal sampai saat ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe, dan juga follow Instagram gua Irfan yang ada di deskripsi yang ada di bawah. Betul. Supaya kita makin terkenal. Anjay. Ya jangan lupa, oh ya Instagramnya Fikri. Lu nggak aktif sih soalnya di Instagram, jadi ya udahlah. Nggak aktif. Ya nanti kita cantumin taruh di bawah. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung podcast Sam, dan sampai jumpa.